صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu memohon dan meminta kepada Tuhan semesta alam supaya kita terus dibimbing, terus diberi hidayah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang sukses dunia dan akhirat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ketika menciptakan pasti dirinya memiliki tujuan yang jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita pun sudah membuktikan bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adil, zat yang hakim. Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, perbuatannya adalah perbuatan yang kokoh, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Saya mengajak pemirsa dan pendengar untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita. Kita mendapatkan bencana-bencana alam, dari mulai banjir, tsunami, tanah longsor, kemudian berbagai musibah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita memiliki anak masih kecil, anak kita sakit, padahal kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan anak kita. Ada seorang muslim yang ia rajin beribadah, yang ia selalu ikut berjamaah, tidak lupa untuk menunaikan sholat malam, tapi kehidupannya tetap susah. Ada seseorang yang memberikan sedekah kepada orang lain secara rutin, tapi toh banyak musibah yang ia dapatkan. Bisnisnya hancur, hartanya ludes, keluarganya amburadul. Ada seorang yang rajin belajar, tapi toh dirinya tetap tidak lulus dalam ujian. Jadi ada berbagai musibah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Baik musibah ini berhubungan dengan alam di sekitar kita seperti banjir, longsor, dan berbagai musibah, atau musibah yang berkaitan dengan kehidupan individual kita. Baiklah pemirsa, kita ingin mencoba mengaitkan musibah-musibah ini dengan sifat adilnya Allah dan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita meyakini Allah itu adil, Allah itu hakim, apa yang kita gambarkan? Kita menggambarkan bahwa kita akan bisa hidup dengan enak. Kita akan bisa menikmati keindahan alam semesta tanpa ada yang mengganggu seperti tsunami, longsor, dan berbagai hal. Kalau kita menunaikan ibadah tepat waktu, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kita meyakini Allah itu adil, Allah itu hakim.
Itu kalau kita gambarkan tentang hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh apa yang kita gambarkan tidak sesuai dengan realitas. Kita meyakini bahwa dengan kita meyakini Allah itu adil, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya, tapi kenyataannya kita memiliki kehidupan yang susah. Ini yang ingin kita bahas. Ini merupakan problem setiap dari kita. Bagaimana seorang hamba memandang Tuhan ketika mendapatkan kejanggalan dalam kehidupannya, kejanggalan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi, ada seorang anak yang cacat, padahal orang tuanya adalah orang yang rajin ibadah, orang yang taat. Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Mana hikmah Allah Subhanahu wa taala? Apa bentuk keadilan Allah terhadap anak ini? Ini adalah berbagai fenomena, berbagai kondisi yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, yang kalau seandainya kita tidak bisa menilai dengan baik, mencerna dengan baik, maka fenomena-fenomena yang pahit ini akan menyeret kita kepada suudzon kepada Allah, berburuk sangka. Allah itu tidak adil, Allah itu tidak hakim. Kalau Allah itu adil, mustahil Allah akan menurunkan musibah sedemikian rupa kepada diri saya. Ini adalah penjelasan terkait dengan persoalan yang membuat ulama-ulama teolog memberikan perhatian khusus, meluangkan waktu untuk mencari solusi dan jawaban. Ada beberapa jawaban yang bisa kita sebutkan di sini terkait dengan relasi antara musibah dan keadilan Allah serta hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama, kalau kita kembali kepada akal kita, di saat kita dihadapkan dengan dua maslahat, ada maslahat yang bersifat umum dan ada maslahat yang bersifat pribadi. Contoh, dalam satu daerah dibutuhkan rumah sakit. Rumah sakit artinya maslahatnya untuk umum, bukan untuk pribadi. Kemudian rumah kita berada di dekat tempat pembangunan rumah sakit. Tiap pagi, tiap siang berisik, kita tidak bisa tidur. Di saat inilah kita akan dihadapkan dengan dua maslahat. Ada maslahat umum, ada maslahat pribadi. Maslahat umum adalah kalau rumah sakit ini terbangun, maka banyak orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Maslahat pribadi adalah kita itu pengen hidup nyaman, tentram, bahagia. Kenapa? Setiap kali kita tidur, kita diganggu dengan suara-suara bangunan. Jadi antara maslahat umum dengan maslahat pribadi bentrok. Ketika kita kembali kepada akal kita dan kita meminta akal untuk menghukumi persoalan ini, maka akal kita mengatakan dahulukan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Akal mengatakan bersabarlah dengan kepahitan dan fenomena yang kamu dapatkan dari proses pembangunan
rumah sakit karena maslahatnya akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Berkorbanlah untuk orang yang banyak. Jadi akal menghukumi kita harus mengedepankan maslahat umum daripada maslahat pribadi. Ini adalah satu hukum akal yang dipakai di setiap negara. Tidak ada satu negara pun yang mengatakan bahwa maslahat pribadi harus didahulukan. Makanya kalau kita naik di satu bis, kendaraan, di saat kepentingan orang banyak itu dikorbankan, maka disitulah seseorang harus legowo, harus sabar dengan mengorbankan kepentingannya untuk menjaga maslahat orang banyak. Seperti ada seorang pelajar yang naik di atas kendaraan. Kalau seandainya kendaraan tersebut tidak cepat berangkat atau kendaraan tersebut tidak mempercepat lajunya, maka dia akan terlambat. Artinya maslahat pribadi menuntut kendaraan tersebut harus cepat berangkat dan lajunya harus cepat. Tapi kita melihat ada banyak orang tua yang naik di kendaraan tersebut. Orang tua itu tidak bisa naik di kendaraan yang lajunya sangat cepat. Disinilah seseorang akan dituntut untuk mengorbankan maslahat pribadi. Jadi ingat pemirsa, ketika maslahat pribadi dihadapkan dengan maslahat umum, maka maslahat pribadi harus dikorbankan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.